Mulai. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 ingin membahas tugas subgrup yang diberikan oleh Pak Anwar sebagai pemenuhan tugas struktur aljabar. Adapun kelompok 7 anggotanya yaitu Muhammad Akmaluddin, Nadia Rizky, Devi Anggi Oktaviani, Aulianisa Sakifah Marsal, dan juga Pipin. Untuk mempersingkat waktu, mari kita langsung aja ke pembahasan pada pertemuan kali ini. Yaitu yang pertama di latihan terbimbing. Yang nomor 1 akan dijelaskan oleh Devi Anggi Oktaviani. Kepada Devi Anggi dipersilakan. Ya baik, terima kasih kepada Aung selaku moderator di Zoom meeting kali ini. Yang nomor 1 itu soalnya misalkan H ini adalah himpunan bagian tak kosong dari grup G, maka H ini disebut subgrup dari G. Jika dan hanya jika untuk setiap A dan B itu merupakan anggota dari H. Nah, ini berlaku jika AB pangkat -1 anggota dari H. Langkah-langkah menulis buktinya yaitu kita tulis bukti ke kiri, yaitu dengan diketahui AB pangkat -1-nya itu merupakan anggota dari H. Nah, maka akan dibuktikan bahwa E ini anggota dari H. Jika E merupakan anggota dari H, maka A pangkat -1 anggota dari H. Dan jika A dan B ini merupakan anggota dari H, maka AB anggota dari H juga. Nah, terus selanjutnya bukti yang kedua yaitu jika E anggota dari H, karena H ini tidak sama dengan himpunan kosong, maka H juga mempunyai anggota, misalnya A. Nah, kita bisa menggunakan hipotesis AB pangkat -1 anggota dari H untuk mendapatkan E ini anggota dari H. Nah, sekarang kita lihat E ini merupakan anggota dari H. Ambillah ya, kita tuh ambil E anggota dari H. Nah, maka kita bisa menggunakan hipotesis untuk mendapatkan A pangkat -1 anggota dari H. Nah, sekarang jika E ini anggota dari H, kita mempunyai inverse dari H itu yaitu A, B anggota dari H. Nah, untuk mengerjakannya, kita bisa menggunakan hipotesis untuk menunjukkan bahwa AB ini merupakan anggota dari H. Nah, untuk menjawabnya, kita bisa menulis ulang buktinya dan dapat kita simpulkan. Tadi kan kalau nggak salah itu ke arah kiri. Nah, ini kebalikannya, yaitu ke arah kanan. Masalah H ini adalah himpunan bagian tak kosong dari grup G. Nah, akan ditunjukkan AB pangkat -1 anggota dari H. Ambillah kita, misal ambil sembarang A sama B anggota dari H. Sebagian subgrup dari G ini, tentunya si H ini juga merupakan dari grupnya gitu. Setiap elemen grup mempunyai inverse-nya juga, sehingga B ini merupakan anggota dari H. Nah, kita juga mempunyai E anggota dari H, maka dapat disimpulkan bahwa berdasarkan sifat tertutup pada grup H itu diperoleh bahwa AB pangkat -1 ini anggota dari H. Itu sudah terbukti. Oke, yang selanjutnya bukti ke arah kiri. Jika tadi bukti ke arah kanan, sekarang kebalikannya itu ke arah kiri. Diketahui AB pangkat -1 ini anggota dari H, maka akan kita buktikan nih bahwa E ini anggota dari H. Nah, jika A ini anggota dari H, maka AB pangkat -1 itu anggota dari H. Dan jika apabila A dan B ini anggota dari H, maka AB anggota dari H. Nah, di sini ada sebagian subset dari grup G ini, yaitu H mewarisi sifat asosiatif. Terus juga punya identitas. Kenapa punya identitas? Karena H ini tidak sama dengan himpunan kosong, maka H mempunyai anggota A. Nah, maka dari itu berdasarkan AB pangkat -1 anggota H, maka AA pangkat -1 ini anggota H, sehingga didapatkan bahwa E ini bagian dari anggota H. Artinya, H ini mempunyai elemen identitas. Oke, selanjutnya poin C akan ditunjukkan bahwa ini tuh ada
punya inverse gitu. Ambillah A ini anggota H gitu. Maka kita akan buktikan nih apakah AB pangkat min 1 ini merupakan anggota dari H. Nah, maka EA pangkat min 1 ini anggota dari H. Padahal E pangkat min 1 itu sama dengan A pangkat min 1. Jadi A ini merupakan bagian dari anggota dari H yang mempunyai inverse, yaitu A pangkat min 1 anggota dari H. Yang D yaitu ada sifat tertutup. Ambillah A ini merupakan anggota dari H, maka kita akan buktikan bahwa AB ini anggota dari H. Nah, berdasarkan pembuktian ketiga ini udah punya inverse ya. Jadi jelas bahwa B pangkat min 1 ini merupakan anggota dari H. Lalu berdasarkan AB pangkat min 1 anggota dari H, dapat diperhatikan lagi bahwa AB ini sama dengan A B pangkat min 1 A buka kurung B pangkat min 1 tutup kurung pangkat min 1. Nah, ini dapat berakibat bahwa AB ini sama dengan A dalam kurung buka kurung B pangkat min 1 tutup kurung min 1 anggota dari H. Dengan demikian bahwa AB ini merupakan bagian dari anggota H. Artinya subgrup H ini memenuhi sifat tertutup. Nah, maka dari itu terbukti bahwa H merupakan subgrup dari G. Mungkin itu saja untuk pembahasan nomor 1. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya yaitu Nadia Rizky. Kepada Nadia Rizky dipersilahkan. Oke, dalam soal selanjutnya yaitu terdapat persoalan bahwa jika G adalah grup abelian dan N adalah bilangan asli yang ditetapkan, maka H di mana A adalah anggota G dan A pangkat N itu merupakan E atau identitas adalah subgrup. Nah, langkah yang pertama kita akan membuktikan yaitu kita mengambil sebuah anggota yang dimana kita mengambil anggota dari H itu adalah A dan B. Nah, kita akan membuktikan bahwa AB inverse itu merupakan anggota dari H. Selanjutnya perhatikan bahwa di sini AB inverse pangkat N itu akan sama dengan A pangkat N dikali B inverse pangkat N. Kenapa? Karena G itu merupakan grup abelian. Dan selanjutnya di sini A pangkat N, B inverse pangkat N itu sama dengan penulisannya A pangkat N dikali B pangkat N pangkat inverse. Nah, A pangkat N dikali B pangkat N inverse ini akan menghasilkan E dikali E inverse, yang dimana ini merupakan identitas jika dikalikan, sehingga dari A pangkat N dikali B inverse pangkat N itu akan menghasilkan E atau identitas. Selanjutnya diperoleh bahwa A pangkat N dikali B inverse pangkat N itu akan sama artinya AB inverse itu sama dengan anggota dari H. Jadi terbukti bahwa H adalah subgrup dari G. Mungkin itu saja pemaparan dari saya. Dilanjutkan kepada teman yang lain. Dipersilahkan. Baik, Oke. untuk soal selanjutnya yaitu pada soal nomor 3. Boleh tolong di. Nah, pada soal nomor 3 ini di sini misalkan G adalah grup, maka himpunan Z G besar itu sama dengan A anggota G besar dengan AG sama dengan GA. Untuk setiap G kecil itu merupakan anggota dari G adalah subgrup. Z G besar itu disebut center group di G besar. Nah, di sini buktinya misalkan kita ambil A dan B anggota Z G. Akan dibuktikan bahwa AB inverse itu merupakan anggota dari ZG dengan cara menunjukkan AB inverse dikali G sama dengan G dikali AB inverse untuk setiap G kecil anggota dari G besar. Nah, berdasarkan sifat asosiatif, AB inverse dikali G sama dengan A dikali B inverse dikali G. Nah, selanjutnya itu digunakan sifat AB inverse sama dengan B inverse dikali A inverse. Maka A dikali B inverse sama dikali G sama dengan A dikali B inverse dikali G diinversekan.
Nah, artinya berlaku sifat tertutup di Z G besar ini. Nah, di sini ingat ya, jika G kecil itu merupakan anggota dari G besar, maka G inverse itu merupakan anggota dari G besar. Dan kita harus memperhatikan syarat keanggotaan di Z G besar. Maka di sini AB inverse dikali G AB inverse dikali G dikali AB inverse diinverskan sama dengan AB inverse dikali G dikali B inverse dikali A, G dikali G diinverskan. Sama dengan AB inverse dikali G, BA inverse dikali G inverse. Nah, AB inverse dikali G dikali B dikali A inverse dikali G inverse sama dengan AB inverse dikali B dikali G dikali A inverse dikali G inverse. Nah, di sini itu yang G dikali B dengan B dikali G itu cuma ditukar doang ya. Nah, selanjutnya sama dengan A dikali B inverse dikali B dikali G dikali A inverse dikali G inverse. Nah, karena B inverse dikali B itu adalah identitas atau kita bisa langsung tulis A dikali G dikali A inverse dikali G inverse sama dengan GA. Nah, ini juga ditukar sama kayak yang di atas tadi. Jadi, GA dikali A inverse dikali G inverse sama dengan G dikali A inverse dikali G. Jadi karena ini tuh identitas juga, jadi bisa dihilangin ya. Jadi sama dengan G dikali G inverse. Karena G dikali G inverse ini sama dengan identitas, maka bisa kita tulis dengan E. Jadi terbukti bahwa AB inverse dikali G sama dengan G dikali AB inverse untuk setiap G yang merupakan anggota dari G besar. Sehingga AB inverse ini merupakan anggota dari ZG besar. Nah, mungkin paparan itu saja yang dapat saya sampaikan pada nomor 3 ini. Nomor selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya kita membahas teorema keempat, yaitu misalkan H adalah himpunan bagian tak kosong berorde terhingga dari grup G dan H adalah subgrup dari G. Nah, untuk langkah yang pertama kita menggunakan langkah inverse, di mana inverse dari A ini adalah himpunan bagian dari H. Nah, jadi misal A itu adalah himpunan bagian dari grup H, maka kita permisalkan terlebih dahulu, di mana A ini berpangkat K, di mana A yang berpangkat K ini adalah bagian dari grup H. Nah, untuk setiap bilangan K ini merupakan bilangan normal, bilangan asli. Nah, berdasarkan sifat tertutup dari H, misal kita permisalkan kembali, jika I ataupun J adalah bilangan normal, dengan ini I akan lebih besar dari J, sedemikian sehingga A pangkat I itu adalah sama dengan A pangkat J. Maka akan diperoleh A pangkat I tutup dalam kurung dan tutup kurung A pangkat min J sama dengan dalam kurung A pangkat J tutup kurung A pangkat min J. Sehingga A pangkat I dikurangi J itu sama dengan identitas. Dimana untuk memperoleh hasil tersebut kita menggunakan rumus asosiatif. Nah, sehingga terbukti bahwa himpunan A bagian dari H ini merupakan himpunan tertutup. Nah, oleh karena itu, misal N karena I kurang J itu sama dengan 0, berarti A pangkat N itu adalah identitas. Sehingga kedua ruas dikali dengan A pangkat min 1 dan akan diperoleh A pangkat min 1 sama dengan A pangkat N min 1, dan itu identitas dan terbukti. Selanjutnya kita menggunakan permisalan N sama dengan 1, di mana misal N dikurang 1 itu harus lebih besar daripada 0, sehingga ketika kita masukkan ke dalam himpunan yang telah ada, di mana A itu pangkat min 1 sama dengan A pangkat N min 1, yang di mana itu bagian dari himpunan H, jika N sama dengan 1, maka kita ganti, di mana N yang sudah ada itu menjadi 1. Nah, karena di sini kita menggunakan himpunan awal, yaitu yang A pangkat min 1 sama dengan A pangkat N min 1, dan N itu diganti menjadi 1, maka akan menghasilkan A pangkat min 1 sama dengan 0.
sama dengan identitas dan bagian dari himpunan H. Dan itu terbukti karena hasil akhirnya itu adalah identitas. Terima kasih. Mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu nomor 5, di mana jika G adalah grup abelian dari N adalah bilangan asli yang ditetapkan, maka H memiliki anggota A pangkat N, di mana A anggota G adalah subgrup. Oke, untuk menjawab ini, kita membuktikan bahwa ambil A pangkat N dan B pangkat N anggota H. Akan dibuktikan bahwa A pangkat N dikali B pangkat N inverse itu anggota H. Nah, di sini kita tuliskan lagi, yaitu A pangkat N dikali B pangkat N inverse itu sama aja kayak A pangkat N dikali B inverse pangkat N. Yang dimana bisa saja dituliskan sama dengan AB inverse pangkat N. Nah, karena A, B itu anggota dari G, maka AB inverse itu juga anggota dari G. Sehingga A pangkat N dikali B pangkat N inverse itu juga anggota dari H. Nah, kesimpulannya, oleh karena A pangkat N dan B pangkat N itu tadi anggota dari H, maka AB inverse pangkat N itu juga anggota dari H, dan karena AB anggota G, maka AB inverse juga itu anggota dari G, sehingga dapat disimpulkan bahwa A pangkat N dikali B pangkat N inverse itu juga anggota dari H. Maka terbukti bahwa A pangkat N kali B pangkat N inverse itu anggota dari H, gitu. Terima kasih. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Rekan saya dipersilakan. Ya, baik. Sebelumnya, di sini terdapat sebuah permasalahan, yaitu untuk menentukan banyaknya suatu subgrup dari U11. Yang dimana U11 ini ternyata merupakan unit dari Z11. Nah, pertama-tama kita harus menentukan anggota dari U11 sendiri, teman-teman. Dan di sini anggota dari 11 itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Artinya di sini anggotanya itu bilangan selain dengan 0. Nah, di sini artinya U11 ini kan memiliki 10 anggota. Langkah pertama yaitu kita menentukan anggota ini untuk menentukan orde unsur yang akan membantu kita untuk menemukan dari subgrupnya itu sendiri. Dan di sini di mana anggota yang pertama yaitu ada angka 1. Nah, di sini langkah selanjutnya yaitu kita mengkuadratkan angka 1 ini sehingga menghasilkan 1. Dan semua anggota yang ada di U11 kita kuadratkan, yang dimana jika hasil akhirnya itu 1, maka itu sudah terbukti menjadi identitas dan kita beranjak ke langkah selanjutnya. Nah, di sini angka 1 yang dimana 1 pangkat 1 adalah 1. Nah, karena 1 sudah mewakili bahwa dia identitas, maka kita berlanjut ke angka 2. Angka 2 di sini, 2 pangkat 1, 2, 2 pangkat 2, 4, dan seterusnya sampai di sini ada 2 pangkat 4, karena dia ada di modulo 11, sehingga memiliki sisa yaitu 10. Sampai akhirnya di angka 2 ini memiliki identitas yaitu di angka 2 pangkat 10. Kemudian anggota yang dihasilkan yaitu 2, 4, 8, 5, 10, 9, 7, 3, 6, dan 1. Lalu diurutkan sehingga menghasilkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Kemudian anggota selanjutnya yaitu ada angka 3. Nah, sistemnya sama teman-teman, yang dimana kita mempangkatkan angka 3 ini sehingga menghasilkan angka 1 sebagai bentuk identitas. Yang dimana di sini 3 pangkat 1 ternyata menghasilkan 3, artinya kita harus mempangkatkan lagi sehingga menghasilkan 1. Nah, di sini kita menemukan angka 3 pangkat 5, yang dimana di modulo 3 itu memiliki hasil 1. Sehingga anggotanya itu setelah diurutkan yaitu 1, 3, 4, 5, dan 9. Kemudian ada anggota selanjutnya yaitu 4, yang dimana angka 4 di sini menghasilkan identitas pada 4 pangkat 5.
yang anggotanya setelah diurutkan yaitu sama dengan anggota dari 3, yaitu 1, 3, 4, 5, dan 9. Kemudian pada angka 5 yaitu kita menemukan bahwa 5 pangkat 4 yaitu memiliki sisa 1 di modulo 11. Sehingga anggota yang sudah diurutkan pun 1, 3, 4, 5, dan 9. Kemudian anggota selanjutnya yaitu ada angka 6, yang dimana dalam angka 6 ini kita menemukan bahwa 6 pangkat 10 lah yang memiliki hasil identitas atau 1 yang dalam modulo 11. Yang dimana setelah diurutkan hasilnya yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Kemudian anggota selanjutnya yaitu ada angka 7. Yang dimana setelah kita menghitungnya, ternyata kita menemukan angka identitas yaitu ketika 7 pangkat 8. Sehingga setelah diurutkan, kita mendapatkan anggota dari 7 ini yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 10. Kemudian anggota selanjutnya yaitu ada angka 8. Dan di mana kita juga menemukan pada angka 8 ini, yaitu 8 pangkat 10 menemukan identitas dalam modulo 11. Sehingga anggota setelah terurutnya yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Kemudian anggota selanjutnya yaitu ada 9, yang dimana kita menemukan identitas pada perpangkatan 9 ini pada pangkat 9 pangkat 5, yang setelah diurutkan anggotanya menjadi 1, 3, 4, 5, dan 9. Kemudian anggota yang terakhir yaitu 10. Nah, di mana pada 10 ini kita menemukan angka identitas yaitu pada 10 pangkat 2 dalam modulo 11. Sehingga ketika kita mengelompokkan dan menyimpulkan bahwa terdapat 5 buah subgrup siklik dari U11 ini, yaitu diantaranya, nah di sini subgrup yang pertama yaitu dari angka 1, yang dimana anggotanya adalah 1. Nah selanjutnya yaitu subgrup yang kedua yaitu angka subgrup dari anggota 2 dan sama dengan subgrup dari anggota 6 dan sama dengan subgrup dari anggota 8. Mengapa kami menuliskan demikian? Karena dari ketiga subgrup tersebut memiliki anggota yang sama, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dan akhirnya kita hanya perlu menuliskan 1 kali dalam penulisan subgrup tersebut. Kemudian subgrup yang ketiga yaitu ada subgrup 3 sama dengan subgrup 4, sama dengan subgrup 5, sama dengan subgrup 9. Yang dimana sama dengan yang sebelumnya bahwa subgrup ini memiliki anggota yang sama yaitu 1, 3, 4, 5, dan 9. Kemudian subgrup selanjutnya yaitu ada subgrup 7, yang dimana subgrup 7 ini memiliki anggota yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 10. Kemudian subgrup yang terakhir yaitu subgrup 10, yang dimana anggotanya adalah 1 dan 10. Nah, jadi dapat kami simpulkan bahwa kami memiliki sebuah jawaban bahwa U11 memiliki subgrup sebanyak 5 buah subgrup, yang dimana subgrup ini termasuk subgrup jenis siklik juga. Mungkin penjelasan dari saya dicukupkan, dikembalikan kepada moderator. Baik, mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.